Masih sehat dan semangat bukan? Harus dong. Nah, hari ini Miss akan ajak anak-anak Miss untuk belajar tentang larutan, dan juga Miss juga akan ajak anak-anak Miss untuk membuat pewarna kain batik jumputan ya. Miss mau ingetin dulu, masih ingat tidak tentang campuran? Ya, campuran merupakan hasil dari dua atau lebih zat yang digabungkan menjadi satu. Ya, campuran ada berapa jenis? Dua. Campuran homogen dan campuran heterogen. Masih ingat bukan? Iya. Nah, hari ini Miss akan ajarkan anak-anak Good Miss mengenai larutan. Apa itu larutan? Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, ingat ya, larutan adalah campuran homogen, bukan campuran heterogen. Nah, di dalam larutan terdapat dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Nah, zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak tetapi tidak kental. Sedangkan zat terlarut merupakan zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih kental ya. Nah, apa saja contohnya? Kalau zat pelarut, contohnya yang paling mudah dan dekat dengan kita adalah air. Sedangkan zat terlarut contohnya adalah kecap. Nah, sudah mengerti kan anak-anak Good Miss mengenai larutan? Iya, pasti sudah mengerti ya. Nah, hari ini Miss sudah bilang, Miss akan ajak anak-anak Good Miss untuk membuat pewarna untuk kain batik jumputan. Sebenarnya kita bisa menggunakan dua jenis pewarna, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Tetapi hari ini Miss akan ajak anak-anak Good Miss membuat pewarna dari bahan alam, yaitu pewarna alami. Bahan yang akan kita gunakan bisa dilihat di sini, yaitu apa? Apa ini? Ada yang tahu? Kalau nanti bingung tanya sama mama ya. Ini namanya kunyit, ya. Nih. Nah, kalau sudah dikupas seperti ini, ya, ini kunyit. Kemudian kita pakai. Nah, apa ini yang seperti daun pandan? Iya, ini daun suji. Nah, batangnya seperti ini. Nah, tapi kita sudah ambil, ya. Ini sudah bersihkan, hasilnya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita butuh air. Kemudian sarung tangan, pemanas, ya, kita pakai di sini kompor, kemudian ada panci, ya. Sekarang perhatikan sebaik-baik. Jangan lupa gunakan sendok untuk mengaduk. Kemudian nanti siapkan saringan ya, anak-anak Good Miss. Kita mulai ya. Nah, untuk menghaluskan, ya, karena kita akan menghaluskan setiap bahan, maka kita bisa gunakan tumbukan, ya, atau Miss nggak punya tumbukan, cuma punya blender, boleh, ya. Nah, pertama kita kupas hasilnya seperti ini, kemudian kita haluskan, ya, sehingga hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, ini kunyit yang sudah dihaluskan atau sudah ditumbuk kasar, boleh. Kemudian ini daun sujinya yang kita tumbuk-tumbuk, ya. Ini hasilnya. Nah, lalu kita apakan setelah ini? Kita panaskan air. Nah, kita akan merebus air. Kita masukkan air, ya, secukupnya. Kemudian kita nyalakan kompor. Nah, sampai mendidih. Ya. Nah, setelah mendidih, lalu kita masukkan setiap bahan. Ya, kita masukkan yang pertama kunyit terlebih dahulu ya. Kita masukkan, setelah air yang mendidih kita masukkan. Ya, kemudian kita aduk-aduk.
sampai terus direbus ya, sehingga airnya sedikit menyusut ya, sampai warna air benar-benar berubah ya. Kita harus rebus di panci yang berbeda ya. Kunyit untuk direbus di satu panci, kemudian daun suji juga direbus di satu panci. Ingat, pancinya harus berbeda ya, supaya warnanya tidak tercampur. Nah, ini setelah direbus, inilah hasilnya yang kita buat tadi ya, rebusan kunyit. Nah, yang kedua, kita panaskan lagi air ya, kita panaskan lagi air ya, sampai mendidih. Lalu kita masukkan bahan kedua, apa tadi, masih ingat? Iya, daun suji. Nah, kita masukkan ya, seperti ini. Lalu kita aduk sampai warnanya berubah. Nah, ini hasil rebusan kita yang kedua ya, daun suji ya. Inilah hasilnya. Warnanya jadi apa? Iya, hijau ya. Kemudian, apakah ini sudah selesai? Belum. Kita masih harus melakukan penyaringan. Jadi, kunyit yang sudah kita rebus tadi bersama air kita saring, dan hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian begitu juga dengan daun suji yang sudah kita rebus, yang ini kita saring sehingga hasilnya juga menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak Good Miss ya, kemudian bisa masukkan ke dalam botol kaca, kemudian diberi label ya, beri label warna kuning didapat dari rebusan kunyit, sedangkan warna hijau untuk kain batik jumputan didapat dari daun suji ya. Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita tentang larutan dan bahan pewarna alami untuk kain batik jumputan. Selamat mencoba di rumah. Salam sehat. Bye.